Aku harus cepat-cepat mengurus masalah ini supaya nanti aku cepat pulang dan orang-orang yang di rumah gak curiga. Aduh, aku ngos-ngosan. Tarik napas dulu deh. Ada apa, adik kecil? Itu apa ada yang bisa kami bantu, nak? Saya ingin bertemu ibu saya. Ternyata memang gak mudah. Ibumu berada di penjara pusat kota. Pihak kepolisian di sana sudah langsung bertanya pada ibumu. Dia tidak menyangkal soal keberadaanmu dan dia bersedia kau kunjungi. Benarkah? Jadi kapan saya bisa mengunjungi ibu saya? Karena saya sudah mendaftarkanmu, besok juga kamu sudah bisa berkunjung, tapi batasnya sampai pukul 2 siang. Makasih ya Pak sudah membantu saya. Sama-sama Santi. Aku sempat khawatir mamaku nggak mau menemui aku, ternyata dia mau. Gimana ya tanpa mamaku? Nyampe juga akhirnya aku di sini. Sebenarnya hatiku nggak senang sama sekali ketemu mama, tapi kan dia sudah melahirkanku, jadi paling nggak aku harus tahu dong sosoknya seperti apa. Mari ikut saya. Baik Pak. Jadi begini, sosok mama kandungku. Setelah melakukan pemeriksaan, kami mendapati Ibu Akina telah berbohong. Bapak sama sekali tidak terlibat dalam kasus Santi. Bapak boleh pulang sekarang. Terima kasih Pak, tapi saya ingin bicara dengan Akina sebentar. Ibu Dewi, tolong antarkan Bapak ini. Baik Pak, ayo Pak, waktu Bapak hanya 10 menit. Kina, Ngapain kau kemari? Pergi sana. aku menyesal menikahimu. Mulai sekarang kau bukan lagi istriku. Aku ceraikan kau. Ini semua kesalahanmu. Kau yang sudah menipuku. Kau dalangnya. Kau penyebab semua ini. Kupastikan kau akan selamanya di sini. Kau telah membuatku kehilangan Santi. Masa sih? Apa iya? Ya Tuhan, aku menyesal. Santi, maafkan Papa. Aku dibelikan laptop dan handphone. Jadi kamu senang atau enggak? Apa aku harus senang? Aku sama sekali nggak senang. Kenapa? Kok heran gitu? Wajahmu lucu banget. Aku cuman bercanda kali, Santi. Kau pikir itu lucu? Kalau kau nggak suka, bilang aja nggak suka. Kalau suka, suka. Karena kau saudara kembarku, ya aku senang lah kamu dibelikan laptop dan handphone. Kecuali kau bukan saudara kembarku, aku pasti nggak suka. Gimana, Santi? Udah cukup jelas jawabanku? Kalimat Sinta aneh banget. Apa jangan-jangan... Sinta, kamu tahu ya kita bukan saudara kembar? Gimana ya? Nggak ada gunanya juga aku pura-pura nggak tahu. Iya, makanya aku jijik banget waktu lihat kamu dapat handphone dan laptop. Bapak Taiga, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap Anda karena kami memiliki bukti bahwa Anda terlibat dalam kasus pembunuhan putri Anda sendiri. Hah? Tunggu, kan saya yang duluan melaporkan kepada Bapak putri saya hilang. Silakan jelaskan di kantor polisi. Pak, apa maksudnya pembunuhan? Putri saya masih hidup kan, Pak? Maaf sekali, Bu. Putri Anda ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah gudang tua yang ternyata milik Bapak Taiga. Pembunuhnya sudah kami tangkap. Dia adalah Ibu Akina, istri sirih Bapak Taiga. Dan Bapak Taiga sendiri juga terlibat dalam kasus ini. Pak, benarkah Akina yang melakukannya? Aku nggak percaya Santi meninggal. Enggak, aku nggak percaya. Pak, sebelum Bapak membawa saya, bisakah kami bertemu dulu dengan putri kami? Silakan ikut kami. Putri Anda ada di dalam, Bu. Aku nggak percaya. Putriku sehat kok. Santi sehat banget waktu lahir. Rina! Santi, uang bukumu mana? Kamu kan janji mau bayar sekarang. Masih tersisa 50.000 lagi yang belum kamu bayar. Aduh, bagaimana ini? Kasihan Sinta. Atau langsung kubayarkan aja ya ke depan. Kenapa kamu nggak jawab, Santi? Maaf, Bu. Saya nggak punya uangnya. Ke depan kamu sekarang. Santi benar-benar nggak tahu malu ya. Iya, jangan-jangan uangnya dihabisin lagi sama dia. Apalagi alasanmu sekarang? Jangan-jangan uangnya kamu habiskan lagi? Sayangnya aku nggak punya uang 50.000. Kalau nggak, aku pasti udah bantu dia. Saya nggak pernah menghabiskan uang buku. Saya nggak bisa bayar karena memang orang tua nggak kasih uangnya untuk bayar uang buku. Hah? Santi apa-apaan? Maksudmu Sinta dikasih uang buku tapi kamu tidak dikasih? Iya benar, Bu. Jadi aku nggak pernah menghabiskan uang buku. Ya ampun, dia sampai berbohong. Malu-maluin banget. Bohong aja bener. Santi, Bu. Sinta, apa Santi memang nggak dikasih uang buku? Itu, Bu. Coba kamu kemari, Sinta. Santi, kalau kamu bohong, Ibu bakalan hukum kamu. Sinta, apa Santi memang nggak dikasih uang buku sama orang tua kalian? Kamu harus jujur, Sinta, biar Ibu nggak marah. Santi dikasih uang buku. Apa? Kau bohong. Sebelum Papa pulang dari kantor, aku nggak akan mau pulang. Wah, cantiknya. Aku mau cuci mata ah. Selamat datang. Ya, terima kasih, Pak. Mewah ya. Kalau begini sampai malam pun betah. Yang pink ini cantik banget. Lihat, itu ada Santi. Ayo kita jumpai dia. Gaslah. Hei Santi, kau ini bayar uang buku aja nggak sanggup sok kemari. Gak tahu diri, ini tempat mewah tahu. Cocoknya kau ke pasar ikan. Betul banget, ke tempat becek baru ya cocok. Suka-suka aku mau kemana? Emangnya kalian juga sanggup beli?
Ih, sebel banget lihat mereka. Makasih bonekanya, Mak. Sama-sama sayang, enaknya punya mama. Loh, itu kan Rafa. Yang ini paling bagus bonekanya. Rafa, aku nggak nyangka kamu suka boneka. Rezeki nggak ada yang tahu. Santi kok bawa boneka keluar? Gak mungkin, ayo kita susul. Santi. Ada apa manggil? Dari mana kau dapat boneka semahal itu? Ya aku belilah, emangnya kayak kalian, Miss Queen. Pak, saya ingin melihat hasil rekaman CCTV untuk setengah jam lalu. Tapi kata Bang Taichi dia lupa menyalakan CCTV. Padahal saya mau tahu kenapa anak saya bisa luka gini. Jujur saya mencurigai Bu Honoka. Pak, jangan percaya, saya nggak bersalah. Sakura udah fitnah saya. Andai aja CCTV aktif. Taichi selalu aktif, teliti, dan nggak pernah teledor. Anak ini, tak kusangka sifatnya begitu. Taichi, apa benar kau lupa? Kalau lupa, kau akan kupecat. Saya nggak main-main. Pemilik kafe ini nggak butuh orang teledor. Pak, maaf, sebenarnya saya nggak lupa. Cuman tadi asal jawab aja ke Sakura karena Bu Honoka kasih kode. Taichi, apa-apaan kamu? Sudah cukup, Taichi. Kirimkan sekarang rekaman CCTV-nya. Aku mau melihatnya. Baik, Pak. Aduh, mampus aku. Bu Honoka, kau dipecat. Perbuatanmu benar-benar sungguh tercela. Pak, maafkan saya. Aku mohon jangan pecat saya. Tidak bisa. Dan kau Taichi, gajimu akan saya potong. Sakura, kamu sendiri silakan bila ingin melaporkan Bu Honoka ke pihak berwajib. Makasih, Pak. Sakura, maafkan aku. Tolong jangan laporkan aku. Gak mau. Hah? Kamu pop? Capek banget ngerjainnya. Orang sarapan pagi enak-enak. Datang aku sarapan pup. Kamu tunggu di sini. Mama mau bersihkan rancangmu. Habis ini aku mau masak bubur lagi untuk Yuni. Padahal pakai diaper loh, tapi bisa bocor. Ayo ke dapur. Yuni baik-baik di sini ya. Mama mau masak buburmu. Kayaknya aku gak sanggup deh sekolah ketemu Mario. Buka mulutnya. Gimana ya? Apa aku coba lagi jumpain Mario dan minta maaf sekali lagi? Sally, ada kabar baik loh. Kabar baik apa sih, Kak? Ada laki-laki baik yang mau nikahin kamu. Padahal dia tahu kamu punya anak. Hah? Mana mungkin? Jangan-jangan om-om ya? Enggak lah, masih lajang. Dia pengusaha lagi. Tapi gimana dengan Mario? Mio tunggu di situ dulu ya. Sebentar Mio, Mama mau bersihkan pupmu. Mio ini nggak sabaran loh. Untung anakku masih satu. Kalau 2, 3 makin pening kepala. Aku susuin Mio di sana aja deh. Kepalaku nyut-nyutan, perutku lapar. Hujan lagi. Apa lihat-lihat? Udah, kamu fokus aja biar kenyang. Gak sadar aku ternyata udah tengah 9. Tapi Taiga kok gak datang-datang. Padahal mulutnya sendiri yang bilang kalau dia mau ngantar Mio ke daycare setiap hari. Jangan-jangan dia mainin aku lagi. Soalnya dulu pun begini, tiba-tiba dia hilang. Aku coba telepon aja kali ya. Nomor yang ada 7 sedang tidak dapat di... Ih, Taiga kamu jahat banget. Ayo, aku antar kau ke kampus. Kan udah aku bilang, kamu nggak perlu ngurusin aku, cukup Mio aja. Siapa juga yang mau ngurusin kamu? Orang sekalian aku lewat kok. Pokoknya nggak perlu dan nggak usah. Berikan tasku. Kenapa? Ada cowok yang kotak seri ya di sana? Kau pikir dia bakalan tertarik sama mak-mak kayak kau? Berikan tasku sekarang, aku udah telat. Taiga ini sombong banget. Untung aja aku tolak tawaran biaya hidup dari dia. Ya ampun, aku telat. Bosku pasti marah. Enak banget hidupmu ya. Udah telat nggak pakai baju kerja. Kau pikir kafe ini milik nenek moyangmu? Maaf Bu, karena tadi buru-buru bajunya jadi tinggal di loker kampus. Aku nggak mau tahu. Aku bakal laporin kau, ngerti? Apes banget kalau sampai aku dipecat. Udahlah tadi pagi aku sok-sokan nolak uang kuliah dari Taiga. Kan nggak mungkin aku minta balik. Kau baik-baik di sini ya Mio. Soalnya aku capek gendong kau sambil kerja. Jangan rewel, ngerti? Anissa, aku udah di depan rumahmu. Mas Aksa, ayo berangkat. Hah? Nisa, tolong bijak dikit lah. Bagaimana pakaianmu itu? Jelek banget, kelihatan semua. Pokoknya kau harus ganti, kalau enggak kita nggak akan pergi. Baiklah, aku akan menggantinya. Gimana Mas Aksa? Sama aja parahnya dengan yang tadi. Ganti, pokoknya tertutup. Aku nggak ikhlas ya kalau cowok-cowok lain nengok badan kamu. Dia cemburu. Baiklah, akan kuganti lagi. Gimana Mas Aksa? Udah lebih sopan kan? Aku bilang kan tertutup, tapi pahamu kelihatan. Ganti.
Lihat, sopan kan? Tapi belahan dadanya kelihatan, ganti. Baiklah, akan ku ganti, tapi jangan protes lagi. Gimana, udah puas kan tertutupnya? Aneh banget, udah tertutup gitu pun masih cantik juga. Kamu nggak punya baju yang lebih tertutup lagi kah? Ih, ya ada. Gimana, masih protes? Enggak, ayo berangkat. Aduh, Kak Sakura hari ini pengen jadi Mio loh. Soalnya kalau jadi Mio, bisa gandengan tangan dengan Yuta. Yuta nggak mau gandengan tangan dengan cewek-cewek manapun selain Mio. Aku akan meminjamkan bajuku untuk membantu Kak Sakura. Makasih Mio, tapi badanku besar dan kulitku terang. Sementara Mio kecil dan kulitnya sedikit gelap. Aku kecilkan badan dulu ya. Selanjutnya mengubah warna kulit Mio. Sudah mirip kan? Sekarang kita kecilkan kepala Mio sampai hilang. Habis itu kita kecilkan badan aku sampai kecil banget. Habis itu gedein kepalaku. Dan angkat sabutannya ke atas seperti ini. Terakhir carry talk cepat. Langsung berhasil loh. Sekarang kita tinggal memindahkan kepala Kak Sakura ke badan Mio. Udah jadi, tinggal temuin Yuta deh. Yuta, ayo gandengan tangan sama Kak Sakura. Baiklah. Yeay, akhirnya berhasil. Gimana teman-teman? Apakah Kak Sakura cocok dengan Yuta berjalan begini? Halo teman-teman, hari ini kita akan cosplay Rainbow Ruby. Tapi kali ini kita pakai Rina ya. Tapi sebelum dimulai, aku ingin bilang I love you buat teman-teman perjalanan menyenangkan. Karena mata Ruby bulat, kita pilih wajah nomor 0 ya. Lalu ubah warnanya ke hijau. Untuk rambut kita pilih nomor 47 dan ubah ke warna merah. Ini rambutnya mirip banget loh. Cuma yang di Sakura nggak dicepol ya. Habis itu kita sekarang ganti baju dengan yang ini dan kita ubah warnanya sesuai dengan selera kita. Ini sebenarnya udah jadi. Kita tinggal pakaikan aksesoris sesuai dengan selera kita, lalu kita cari boneka cokonya. Tapi kita kecilin badan dulu, soalnya kan Ruby masih kecil. Kita lalu pergi ke taman bermain dan jumpai salah satu boneka. Lalu kita ubah warna boneka menjadi warna coko. Dan tinggal kita kecilkan deh. Kita gendong bonekanya dan atur pose. Nah, kalau kalian suka pakai cepol, jadinya begini. Semoga kalian suka ya. Sampai jumpa